Aromanya khas, tampilannya pun juga mudah diingat. Rasanya jangan ditanya, nikmat, hangat, dan tentunya lezat. Ya, inilah sup buntut. Dengan potongan tulang yang berbalut daging lembut, sajian satu ini memang punya cita rasa khas dengan tambahan bumbu rempahnya. Tetapi sup buntut ternyata punya sejarah yang panjang sebelum dikonsumsi oleh masyarakat di seluruh dunia. Ya, jauh sebelum penemuan sup buntut, olahan sejenis sup dan bubur telah menjadi sajian utama orang primitif masa prasejarah. Berawal dari teknik memasak sederhana, yaitu merebus dan menambahkan bahan lain di sekitar mereka. Tradisi menyantap sup sendiri diyakini berawal dari kawasan Mediterania yang menyebar sampai ke Asia Tenggara. Air rebusan yang disebut sup lalu berkembang menjadi air kaldu. Saat itu hanya kalangan bangsawan menyantapnya dengan tambahan daging dan sayur. Tak heran banyak yang meyakini bahwa sup buntut tercipta pada abad 17 dari tangan seorang imigran Belgia di Prancis yang justru mengolah ekor sapi karena tidak ada lagi bahan makanan. Ya, jadi sebenarnya dulunya awalnya jeroan gitu dan buntut itu kan sebenarnya nggak dilirik lah ya, karena ya memang itu dibuang dan nggak terpakai. Tapi memang jadi mahal karena ya dari satu ekor sapi itu yang dipakai otomatis hanya satu buntut, dan itu dijualnya bisa jadi sangat mahal. Pertama yang sebagai pionir memperkenalkan sup buntut itu sebenarnya dari suatu hotel Borobudur ya, dan akhirnya juga menyebar ke street food ya, makanan-makanan jalanan di Jakarta. Meski digemari banyak orang, memang tak mudah untuk mengolah bahan yang satu ini. Biasanya buntut akan direbus beberapa kali untuk menghilangkan lemak yang tebal pada area daging. Waktunya pun harus pas, karena terlalu cepat akan membuat daging masih terasa keras. Sebaliknya, tekstur daging yang menempel akan hancur jika terlalu lama merebus. Kita lebih ke kuah kita itu kuah bening dengan 3 kali proses perebusan. Insya Allah kalau dengan 3 kali proses perebusan itu lebih aman. Dari lemak-lemak tak jenuh itu lebih aman. Sementara itu untuk bumbunya, salah satu ciri khas sup buntut tentu kehadiran rempah asli Nusantara. Dari merica, pala, sampai cengkeh. Seiring perkembangan zaman, variasi sup buntut pun semakin banyak. Jadi sekarang kan sup buntut itu buntutnya bisa juga dibakar ya. Lalu dikasih bumbu lainnya, apakah bumbu barbeque, bumbu yang manis. Jadi nggak sekedar buntutnya di dalam supnya itu cuman dipisah. Jadi kita makan kuahnya dan menikmatinya tuh sup buntutnya diolah lagi, dibakar. Meski enak, banyak orang yang menghindari mengkonsumsi buntut sapi karena khawatir kolesterolnya akan naik. Padahal hal itu tak sepenuhnya benar. 100 gram buntut sapi hanya mengandung 262 kalori saja. Jumlah wajar untuk dikonsumsi sekali makan. Buntut sapi juga mengandung 30 gram protein dan 233 mg sodium dengan kolesterol 141 mg saja. Masih dalam kadar normal, cenderung rendah. Tak heran jika sup buntut justru memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Protein ini pasti sangat baik untuk menjaga massa otot, untuk penyembuhan luka ya, kemudian juga untuk teman-teman yang butuh kecukupan dari protein untuk membangun massa ototnya, ini adalah sumber protein yang bagus. Apalagi bumbu-bumbu dan rempah-rempah yang digunakan dalam sup buntut juga mengandung antioksidan alami yang bisa membantu melawan radikal bebas dalam tubuh. Selain itu, pala yang menjadi rempah wajib pada sup buntut memiliki ciri khas rasa agak pedas yang mampu memberi efek menghangatkan tubuh. Meski punya banyak manfaat, namun jangan sampai kalap ya makan sup buntutnya, apalagi rutin setiap hari. Selain bisa bikin kantong kempes, tentu hal berlebihan akan menimbulkan resiko pada kesehatan. Konsumsinya secara berlebihan, ini tentunya akan membahayakan untuk yang sudah memiliki pembawaan sifat misalnya kolesterolnya tinggi, kemudian resiko darah tinggi, kemudian penyakit jantung, resiko penyumbatan pembuluh darah juga besar kalau kita tidak mengkontrol porsinya. Nah, jika Anda lebih suka ayam dibanding sapi,
Sajian yang satu ini juga dipercaya memiliki khasiat penyembuh yang sama seperti layaknya sup buntut, garang asem. Daging ayam yang dibalut daun pisang dengan kuah yang asam sekaligus pedas ini seringkali dijadikan menu penghangat badan bagi mereka yang merasa kondisi badan mulai tidak fit. Ya, berbeda dengan kuliner Jawa Tengah yang kondang dengan ciri khas manis, garang asem justru punya rasa pedas yang unik. Uniknya banyak cerita mitos dan kisah tutur lisan yang mengiringi perjalanan garang asem. Menjadi sajian populer di beberapa daerah seperti Kudus, Semarang, dan Grobogan, ada banyak versi sejarah yang menyebut asal-usul nama garang asem. Beberapa versi menyebut asal-usul garang asem sendiri terkait dengan rasa yang ditawarkan. Garang sendiri diartikan pedas dan panas, sementara asem berasal dari sensasi asam dari kuahnya. Sumber lain menyebut sebutan garang asem diambil dari asal hidangan ini, yaitu Desa Garang yang terletak di daerah Kudus. Garang itu kan panas, dipanas ya. Jadi di garang itu kan panasin. Ya, dipanasin. Ya memang itu asemnya itu kan dari belimbing wuluh. Belimbing wuluh itu kan istilah Jawa itu kecut. Ya, kecut itu kalau dia jadi sayur, dia jadi seger. Jadi beda asem sama segernya, asem sama segernya belimbing wuluh itu beda. Karena dia terasa banget itunya asam kecutnya itu nendang ya. Jika menilik rasa garang asem, memang ada banyak sensasi rasa yang bisa dikecap oleh lidah kita. Legitnya daging ayam kampung berpadu dengan gurih santan kelapa yang kemudian ditambahi sensasi asam segar dari belimbing wuluh. Sensasi asam dari belimbing wuluh bahkan tak bisa digantikan oleh jenis asam lainnya. Dengan dibungkus daun pisang, garang asem sendiri dikukus selama 1 jam sebelum siap disajikan. Dan harus ada itu adalah belimbing wuluh. Itu lalu dibungkus dengan daun pisang dan semua itu nantinya dikukus proses masaknya. Dan itu cita rasanya adalah asem dan seger banget. Karena belimbing wuluhnya dan ada daun salam dan itu aroma daun salam dan rasa asem dari belimbing wuluh dan dibungkus dengan daun pisang itu rasanya sangat memukau banget. Kisah keistimewaan belimbing wuluh ini rupanya tersebut juga di dalam sejarah dan cerita turun-temurun. Konon dulunya belimbing wuluh hanya dapat tumbuh dan ditanam di lingkungan Pura Mangkunegaran, Surakarta. Jika ditanam di luar keraton, maka rasa asam segarnya pun akan berkurang. Entah benar atau tidak, sejak saat itu garang asam asli Keraton Solo menjadi sajian yang tak bisa dibuat di tempat lain. Ya mungkin memang dulunya mungkin hanya kalangan tertentu yang bisa menikmati garang asem karena kan memang ayamnya mungkin kalau zaman dulu ayam kampung itu bisa dibilang mahal ya karena kan untuk membuat garang asem itu kalau buat saya juga cocoknya sih sebenarnya pakai ayam kampung supaya pada saat pengukusan lama itu daging ayamnya nggak cepet hancur dan cita rasa ayam kampung itu lebih aromanya lebih dan rasanya lebih gurih. Di lingkungan keraton, garang asem bahkan dianggap sebagai makanan bertuah dan berkhasiat. Konon hal ini bermula dari kisah para raja yang sedang mengalami sakit hingga tidak berselera makan selama berhari-hari. Sampai akhirnya juru masak membuatkan garang asem yang ternyata berhasil membuat sang raja kembali berselera makan dan sembuh dari sakitnya. Disinilah sajian garang asem dikenal sampai sekarang sebagai sup stamina alias makanan penyembuh sakit. Sebenarnya wajar saja jika garang asem banyak disebut sebagai makanan kesehatan. Bahan utama berupa daging ayam kampung, tinggi protein dan dapat menghasilkan kaldu yang sehat. Selain itu ditambah dengan bahan-bahan lain seperti tomat hijau, cabai dan belimbing wuluh juga kaya akan vitamin C yang baik bagi kesehatan. Apalagi kalau menikmati garang asam dalam keadaan dia masih panas nasi anget itu kan anget lalu seger dari kuahnya karena ya bisa tomat hijau lalu bisa dari asemnya belimbing wuluh dan dari kaldunya ayamnya sendiri itu saya percaya sih itu bisa bisa cepat menyembuhkan dan mempercepat dan mengembalikan stamina. Saya setuju banget.